Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alvinatul Akbar dengan NIM 22073039. Di sini saya akan mereview artikel jurnal yang berjudul Praktek Manajemen Sumber Daya Manusia di Masa Pandemi, Studi Kasus di Bank BRI Kanca Tonano, di mana tugas ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian ini mengkaji praktik manajemen sumber daya manusia di PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kanca Tondano selama pandemi COVID-19. Fokusnya adalah bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia mempengaruhi kinerja karyawan di tengah pembatasan sosial dan perubahan sistem kerja. Penelitian ini bertujuan memberikan wawasan tentang strategi yang efektif dalam mengelola SDM di masa krisis. Fokus utamanya yaitu bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia mempengaruhi kinerja karyawan di Bank BRI Kanca Tondano selama pandemi. Mengapa topik ini sangat penting? Perubahan drastis dalam dunia kerja akibat pandemi membuat perusahaan harus cepat beradaptasi. Tujuannya, tujuan penelitian memahami strategi yang diterapkan dalam menjaga kinerja karyawan. Latar, latar belakang dan dampak pandemi COVID-19. Perubahan signifikan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia kerja. Perusahaan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat dan tepat. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar dalam kehidupan, termasuk sektor perbankan. Perubahan dituntut untuk beradaptasi dengan cepat, baik dalam sistem kerja maupun kebijakan sumber daya manusia. Tuntutan kerja. BRI Kanca Tonano tetap menuntut karyawan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat meski di tengah pandemi. Eh, Ber- BRI Kanca Tonano mengharuskan karyawan bekerja optimal meskipun menghadapi dalam berbagai tantangan. Penurunan kerja. Pandemi berdampak pada penurunan kerja karyawan seperti pengurangan karyawan, pemotongan gaji, dan PHK akibat pembatasan sosial. Ini dapat menjadi dampak negatif, yang yaitu pengurangan dari karyawan, pemotongan gaji, PHK, serta perubahan cara bekerja akibat pembatasan sosial. Bagaimana strategi manajemen sumber daya manusia bisa membantu mengatasi tantangan ini? Yang selanjutnya itu tinjauan pustaka manajemen sumber daya manusia dan kinerja. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah prosedur berkelanjutan untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat saat organisasi membutuhkan. Siagen 2014. Proses berkelanjutan dalam menempatkan orang yang tepat di dalam posisi yang tepat. Kinerja. Kinerja adalah hasil pekerjaan yang dicapai berdasarkan persyaratan pekerjaan. Bangun 2012. Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kemampuan dan motivasi. Hasil kerja berdasarkan persyaratan pekerjaan yang ditentukan. Fokus kinerja. Faktor yang mempengaruhi kinerja antara lain kompensasi, penempatan kerja, pelatihan, rasa aman, hubungan kerja, dan hubungan dengan pemimpin. Di mana faktor yang juga mempengaruhi kinerja yaitu kemampuan individu dan motivasi kerja. Dan juga ada faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja, di mana itu kompensasi dan benefit, keamanan kerja, dan hubungan dengan rekan kerja dan atasan saat bekerja. Selanjutnya yaitu metode penelitian kualitatif. Eh, Pertama, pendekatan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif mempengaruhi praktik manajemen sumber daya di masa pandemi dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pendekatan pada metode penelitian ini kualitatif dengan analisis deskriptif. Yang kedua, fokus
mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada dalam meningkatkan kinerja di masa pandemi melalui perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga itu subjek. Subjek pada dari penelitian itu adalah karyawan dan supervisor di bidang sumber daya manusia BRI Kancah Tondano yang mengalami pengalaman kerja pada era pandemi COVID-19. Selanjutnya itu proses rekrutmen kerja di masa pandemi, di mana itu ada sistem online, seleksi berkas, dan wawancara. Pada masa sistem online, informasi rekrutmen dipublikasikan melalui media sosial dengan persyaratan minimal pendidikan dan batas eh, umur pelamar. Sistem rekrutmen dari proses tatap muka menjadi proses sistem online. Jadi mana sebelum tadi COVID-19 itu sistemnya tatap muka dan sekarang menjadi sistem online. Itu yang selanjutnya seleksi berkas. Calon karyawan melengkapi berkas sesuai persyaratan. Berikan catatan dan menerima pelamar yang mendekati persyaratan dan sesuai kota. Tahap seleksi yaitu publikasi lowongan melalui media sosial dan website. Dan seleksi berkas yaitu kandidat yang memenuhi persyaratan diproses lebih lanjut. Selanjutnya wawancara. Calon karyawan yang lulus seleksi berkas melakukan wawancara di kantor pusat BRI Kanca Tunano dengan protokol kesehatan, di mana tetap menerapkan protokol kesehatan saat melakukan wawancara dengan menggunakan masker agar tidak terpapar COVID-19. Bank, bank lebih mengutamakan kualitas, kemampuan, dan pengalaman kerja. Proses rekrutmen berjalan baik meski ada batasan protokol kesehatan. Kriteria seleksi yang diperketat saat proses rekrutmen, yaitu kompensasi dan pengalaman lebih diutamakan. Kesiapan untuk bekerja dalam kondisi fleksibel, baik dalam daring ataupun luring. Selanjutnya itu kinerja karyawan selama pandemi. Pengaruh pandemi. Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Eh, Adapun tantangan yang dihadapi karyawan itu pembatasan sosial dan membatasi mobilitas, adaptasi terhadap sistem kerja daring, di mana ini mungkin lebih akan untuk perubahan yang signifikan. Beban kerja meningkat akibatnya pengurangan jumlah karyawan. Kinerja lambat. Kinerja karyawan cenderung lambat karena pembatasan sosial dan protokol kesehatan, di mana karyawan dikurangi dan kinerja mungkin kurang efektif karena pengurangan karyawan. Adaptasi aturan. Karyawan harus menyesuaikan diri dengan aturan baru yang dibuat pemerintah, di mana eh, setiap karyawan yang harus menyesuaikan diri terhadap aturan baru ini dapat mempengaruhi kinerja. Hambatan daring, di mana adaptasi pada situasi daring cenderung menghambat eh, kerjaan suatu karyawan. Dampak terhadap produktivitas. Sebagai karyawan mengalami penurunan motivasi, kinerja menjadi lebih lambat karena harus menyesuaikan kebijakan baru yang telah ditetapkan. Proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, menyesuaikan aturan, mempelajari dan memahami aturan dalam proses penyesuaian agar pelaksanaan kinerja berjalan baik. Langkah-langkah utama manajemen sumber daya manusia selama pandemi yaitu menerapkan kebijakan work from home atau WFH bagi sebagian karyawan, mengatur jadwal shift untuk mengurangi risiko penyebaran virus. Kedua itu pelatihan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM atau sumber daya manusia bertujuan agar kinerja karyawan lebih efektif di masa pandemi, mana meningkatkan keterampilan karyawan dan dalam menggunakan teknologi. Mempersiapkan karyawan menghadapi tantangan kerja jarak jauh. Yang ketiga, protokol kesehatan. Menerapkan protokol kesehatan menjadi prioritas dalam pelaksanaan pelayanan. Mana pada bank BRI Kencana Tondano menyediakan alat pelindung diri seperti masker dan hand sanitizer dan juga alat eh, pelindung lainnya. Di mana pada protokol kesehatan membatasi jumlah karyawan di kantor pada satu waktu, di mana diatur sesuai dengan aturan. Karyawan ditunjang dengan fasilitas lengkap seperti masker dan juga hand sanitizer, serta gaji dan bonus sesuai kerja.
Yang ke selanjutnya itu pelaksanaan kerja karyawan. 100% sesuai tugas. Pelaksanaan kerja sesuai dengan tugas masing-masing karyawan. Jelas pembagian tugas. Ada pembagian tugas yang jelas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Baik keterampilan. Karyawan harus memiliki keterampilan yang baik di bidangnya masing-masing. Karyawan harus berkomunikasi dengan baik, meski ada pembatasan akibat pandemi. Kerja sama tim sangat baik di BRI Kanca Tondano. Pembagian tugas yang jelas, setiap karyawan diberikan peran sesuai kompetensinya. Komunikasi tetap menjadi tantangan utama. Penggunaan platform komunikasi online seperti Zoom ataupun WhatsApp, pun media sosial yang lainnya. Koordinasi yang lebih intensif diperlukan untuk menghindari miskomunikasi saat melakukan pekerjaan. Karyawan harus lebih mandiri dalam menyelesaikan tugas tanpa pengawasan langsung. Pembahasan praktik manajemen sumber daya dan kinerja karyawan. Satu, perencanaan SDM, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan SDM. Bagaimana peran MSDM dalam menjaga kinerja karyawan? Perencanaan MSDM harus lebih fleksibel. Strategi, strategi rekrutmen harus lebih menyesuaikan kondisi pandemi. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia juga harus berbasis digital agar lebih efektif saat pandemi COVID-19. Untuk kedua, proses rekrutmen. Memperoleh SDM berkualitas dan kompeten. Dampak kebijakan MSDM terhadap pekerja, karyawan lebih yang mendapatkan pelatihan siap menghadapi tantangan pandemi. Penyesuaian kerja misalnya work from home atau WFH membantu mengurangi tekanan psikologis karyawan. Tiga, pelatihan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawan. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga menuntut respon cepat dan tepat guna mendapati solusi atas perubahan yang terjadi. Yang terakhir itu kesimpulan dan saran. Kesimpulan, MSDM sangat mempengaruhi kinerja karyawan di BRI Kencatun dan kinerja karyawan tetap mampu melaksanakan meski ada banyak pembatasan. Mana manajemen sumber daya manusia memiliki peran besar dalam mempertahankan kinerja karyawan selama pandemi. Kinerja karyawan tetap berjalan meskipun ada tantangan yang dihadapi oleh karyawan BRI Kanca Tondano. Saran perhatian khusus bagi praktik manajemen sumber daya manusia agar pengaruh negatif bagi karyawan teratasi. Adaptasi WFH disosialisasikan terus-menerus agar tidak menjadi hambatan. Manajemen sumber daya manusia lebih adaptif dengan perubahan kondisi kerja yang cepat. Pelatihan berbasis teknologi harus menjadi prioritas utama. Meningkatkan komunikasi dan kinerja tim yang kondisi kerja sangat penting dalam kondisi kerja yang berubah. Kebijakan work from home atau kerja hybrid terus disempurnakan agar tetap efisien. Baik, sekian hasil dari review jurnal yang berjudul Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia di Masa Pandemi, Studi Kasus di BRI Kanca Tondano. Jika ada salah dan yang saya mohon maaf, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.